Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa Hafid dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian jaringan ikat. Apa itu jaringan ikat? Sesuai dengan namanya, jaringan ikat merupakan pengikat antar jaringan. Jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Nah, apa itu matriks? Berdasarkan bentuk dan sifatnya, matriks dibagi menjadi 3. Yang pertama ada serat kolagen, lalu ada serat elastin, dan fibroblast. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat gambar berikut ini. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis serat berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama ada serat kolagen. Bisa dilihat gambarnya. Terdiri atas protein kolagen, berbentuk untai panjang transparan, dan jika jumlahnya banyak akan terlihat berwarna putih. Daya renggang tinggi dengan elastis yang rendah, lalu tebal dan kuat tetapi bersifat fleksibel. Nah, serat kolagen ini terdapat pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang. Contohnya terdapat pada kulit, tulang keras, tulang rawan, dan otot polos. Yang kedua ada serat elastin, bisa dilihat ya. Itu tuh terdiri atas protein elastin, berbentuk untaian panjang berwarna kuning. Serat elastin lebih tipis daripada serat kolagen, bersifat fleksibel, elastis tinggi, dan dapat meregang. Nah, serat elastin ini dapat kita temukan tersebar pada organ-organ yang mengalami pelakukan pergelangan seperti dinding pembuluh arteri besar atau aorta, dan terdapat pada ligamen. Yang ketiga ada serat retikuler. Nah, serat retikuler ini terdiri atas protein kolagen yang lebih halus, berbentuk jaring-jaring cabang, itu bisa dilihat ya, bercabang-cabang. Lalu ini tuh hampir sama dengan serat kolagen tetapi berukuran lebih kecil, bersifat fleksibel, daya renggang tinggi tetapi elastisnya rendah. Serat retikuler ini berperan penting dalam menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lain, khususnya membran antara jaringan epitelium dan jaringan ikat. Nah, terdapat juga pada hati dan kelenjar endokrin. Saya akan menjelaskan macam-macam jaringan ikat pada sendi. Seperti pada gambar, jaringan ikat pada sendi itu ada banyak. Yang pertama ada jaringan adiposa, yaitu yang terdiri dari tetes lemak dan inti sel. Kemudian ada darah. Darah ini banyak. Ada sel darah putih, ada sel darah merah, keping darah, dan juga plasmanya. Kemudian ada jaringan ikat fibrosa, nah yang ini. Kemudian ada jaringan ikat longgar. Ini tuh terdiri dari serat elastin, makrofag, serat kolagen, fibroblast, dan serat retikuler. Kemudian ada tulang. Ini terdapat saluran pusat, sistem Hevers, matriks, dan lakuna. Yang terakhir ada kartilago, seperti ini, ada matriks kondrin, kondrosit, dan lakuna. Kemudian, matriks itu ada bahan penyusun dasarnya, yaitu mukopolisakarida sulfat dan asam hyaluronat. Nah, bentuk dasar ini adalah homogen setengah cair. Jadi, jika kandungan asam hyaluronatnya tinggi, maka matriksnya bersifat lentur, dan sebaliknya jika mukopolisakaridanya tinggi, matriksnya kaku. Jadi bahan dasar ini terdapat dalam sendi. Kalau dalam sendi itu jadi bersifatnya kental, tapi kalau di dalam tulang jadi bersifat padat di tulang punggung gitu. Sel-sel jaringan ikat. Nah, penjelasannya sebagai berikutnya, disimak aja. Yang pertama, fibroblast. Fibroblast adalah sel yang menyintesis matriks ekstraseluler dan kolagen, memproduksi kerangka struktural atau stroma jaringan hewan, serta berperan penting dalam penyembuhan luka. Fibroblast juga berfungsi menyekresikan protein, khususnya fibroblast yang berbentuk serat. Fibroblast juga memiliki sitoplasma bercabang yang mengelilingi nukleus dengan 1 atau 2 nukleolus. Nah, jadi untuk gambarnya bisa dilihatnya seperti itu kira-kira. Kedua, makrofag. Makrofag adalah sel pada jaringan yang berasal dari sel darah putih yang disebut monosit.
berbentuk tidak teratur dan khusus terdapat di dekat pembuluh darah. Makrofag bergerak menuju tempat terjadinya peradangan. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ya seperti itu kira-kira. Ketiga, sel tiang atau sel emas. Sel tiang berfungsi menghasilkan substansi, yaitu substansi heparin dan substansi histamin. Substansi heparin berfungsi mencegah pembekuan darah, sedangkan substansi histamin berfungsi meningkatkan permeabilitas kapiler darah. Gambarnya seperti itu ya. Keempat, sel lemak. Sel lemak adalah sel yang terspesialisasi khusus untuk menyimpan lemak. Jika suatu jaringan ikat banyak mengandung sel lemak, maka jaringan ikat tersebut disebut jaringan adiposa. Kelima, sel darah putih. Sel darah putih berfungsi melawan patogen yang berupa bakteri, virus, atau protozoa. Sel darah putih dapat bergerak bebas secara diapedesis atau bergerak keluar menembus pembuluh darah. Ada dua jenis sel darah putih, yaitu yang bergranula dan yang tidak bergranula. Jaringan ikat dapat dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, tulang rawan, dan tulang. Yang kita bahas hari ini adalah jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar dapat dicirikan dengan serat-seratnya yang longgar. Fungsi jaringan ikat longgar ada 4. Yang pertama, membentuk organ dalam. Yang kedua, menyokong, mengelilingi, menghubungkan elemen dari seluruh jaringan. Yang ketiga, membentuk membran yang membatasi jantung dan rongga perut. Dan yang terakhir, membentuk membran mesentris yang berfungsi menempatkan organ kita pada posisi yang tepat. Saya di sini akan membahas tentang jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat dicirikan dengan susunan serat-serat yang padat. Jaringan ini hanya memiliki sedikit bahan dasar dan jaringan ikat. Jaringan ikat padat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jaringan ikat padat tak teratur dan jaringan ikat padat teratur. Saya akan menjelaskan yang pertama ada jaringan ikat padat tak teratur, yaitu memiliki pola tak teratur. Jaringan ini terdapat pada dermis kulit dan pembungkus tulang. Yang kedua ada jaringan ikat padat teratur yang memiliki pola teratur. Jaringan ini terdapat pada tendon yang menghubungkan antara otot dan tulang, dan ligamen yang menghubungkan tulang dan tulang. Akan menjelaskan bagian tulang rawan, disebut juga kartilago. Baik, kita mulai saja penjelasannya. Yang pertama itu ada pengertian tulang rawan. Tulang rawan merupakan hasil spesialisasi dari jaringan ikat berserat dengan matriks elastis. Matriks tulang rawan merupakan campuran protein dengan polisakarida yang disebut dengan kondrin. Oleh karena itu, sel tulang rawan disebut juga dengan kondrosit. Kondrosit dibentuk oleh kondroblas. Kondrosit terletak dalam lakuna yang terdapat di dalam perikondrium. Mudahnya, tulang rawan adalah sejenis jaringan ikat lentur yang terdapat di berbagai anggota badan manusia maupun hewan. Tulang rawan bersifat kuat dan lentur karena memiliki serat, kolagen, dan kondrin. Kolagen itu juga zat yang menciptakan elastisitas bagi kulit kita. Selanjutnya ada letak tulang rawan. Pada manusia ada di hidung, telinga, laring, trakea, lempeng intervertebral, dan permukaan hubungan tulang dan ujung tulang rusuk. Di sini ada contoh gambar tulang rawan dan letak-letak contoh gambar telinga dan letak-letak tulang rawannya. Kemudian ada tulang rawan pada hidung. Ini letak tulang dan tulang rawannya. Ini tulang rawannya yang kebiru-biruan ini. Terus ada tulang rawan pada ujung tulang rusuk dan antar tulang. Ini contoh gambar tulang rawan pada ujung tulang rusuk ya. Yang biru-biru ini. Kemudian ada di antara tulang paha dan tulang kering. Ini di tempurung lutut lebih tepatnya.
Ini juga ada di sikut kita. Yang warna biru-biru ini itu tulang rawannya. Kemudian ada cakram tulang rawan. Ini tuh contoh gambar yang lempeng intervertebral tadi, itu tulang belakang kita. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tulang rawan hialin. Selamat menyimak. Berikut adalah contoh gambar tulang rawan hialin. Tulang rawan ini merupakan jenis yang paling banyak terdapat pada bagian tubuh. Lembaran tipis pada tulang ini terdapat pada permukaan tulang laring, trakea, dan juga tulang rusuk. Fungsinya sebagai bantalan. Jenis tulang rawan ini adalah tulang yang paling lemah daripada kedua tulang lainnya. Struktur hialin. Tulang rawan ini ditutupi oleh membran fibrosa secara eksternal atau bisa menyebutnya dengan nama perikondorium. Membran ini berisi pembuluh yang berfungsi sebagai pemberi nutrisi terhadap tulang rawan melalui difusi. Apabila tulang ini tampak dalam sebuah mikroskop, maka terdiri dari kondrosit dari bentuk sudut bulat atau tumpul. Mereka juga terdiri dari mikroplasma transparan dengan filamen yang halus, namun juga terkadang berupa butiran kecil. Kemudian yang ada pada bagian dalam tulang rawan hialin ini adalah 1 hingga 2 inti berbentuk bulat. Apabila tersusun dalam kelompok kondrosit di dalam tulang rawan ini, mempunyai banyak bentuk yang bulat, pada umumnya berupa garis lurus, yang kemudian mereka akan bersentuhan dari satu ke yang satu lainnya membentuk bulatan. Pasalnya, tulang rawan yang sangat rentan terhadap segala macam gangguan seperti peradangan, nyeri, ketakutan, bahkan jika sangat parah dapat terjadi patah tulang dan mengakibatkan pendarahan pada sendi. Akan menjelaskan tentang tulang rawan elastik. Simak ya. Tulang rawan elastik. Tulang rawan elastik memiliki susunan yaitu perikondrium, matrix sel, dan lakuna. Lakuna pada tulang rawan elastik memiliki kesamaan dengan tulang rawan hialin. Akan tetapi, serat kolagen tulang rawan elastik tidak tersebar nyata seperti tulang rawan hialin. Bentuk-bentuk serat elastik bergelombang. Tulang rawan elastik terdapat pada epiglotis dan bagian luar tersebut. Tulang rawan atau kartilago memiliki 3 jenis. Pertama, tulang rawan hialin, kedua, tulang rawan elastis, dan ketiga, tulang rawan fibrosa. Saya berkesempatan untuk membahas sedikit mengenai tulang fibrosa. Tulang rawan fibrosa adalah tulang yang paling kuat di antara tulang rawan hialin dan juga tulang rawan elastis. Sebab matriks pada tulang rawan fibrosa tersusun atas beberapa deretan tebalan serabut kolagen. Matriks pada jaringan ini sedikit dan berwarna gelap keruh. Tulang rawan fibrosa dikenal tahan terhadap tekanan dan ketegangan. Fungsi dari tulang rawan fibrosa adalah penyokong dan proteksi. Letak tulang rawan fibrosa diantaranya berada pada sambungan tulang belakang. Ini saya akan membahas tentang tulang atau osteon. Jadi tulang atau osteon adalah jaringan ikat yang mengandung mineral. Sel tulang dinamakan osteosit yang dibentuk oleh osteoblast, sehingga kumpulan dari osteoblast adalah osteosit. Letaknya di lakuna. Osteosit satu dengan osteosit yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat. Fungsinya untuk memperkeras matriks. Jadi tulang lebih keras daripada tulang rawan. Sistem Hoppers adalah unit penyusun tulang yang mengandung pembuluh darah dan fungsinya untuk menyuplai zat makanan ke tulang dan saraf. Tulang dibungkus oleh selaput pembungkusnya yang dinamakan periostem. Fungsi tulang adalah sebagai penyokong tubuh, alat gerak, dan pelindung organ dalam. Saya akan mempresentasikan gambar sistem Hoppers, tepatnya bab jaringan hewan. Baik, di sini saya akan mulai presentasinya.
tentang jaringan ikat, saya akan menjelaskan tentang gambar sistem Havertz. Apa sih sistem Havertz itu? Sistem Havertz yaitu suatu kesatuan sel-sel tulang dan matriks tulang mengelilingi suatu pembuluh darah dan saraf yang membentuk suatu sistem. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ada gambar sistem Havertz. Lalu di sini ada penjelasannya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang periostem. Apa itu periostem? Periostem adalah lapisan terluar dari tulang panjang mengelilingi lapisan dalam lainnya. Di mana sih letak periostem? Letak periostem itu ini ya. Di sini sesuai dengan penjelasannya, yaitu periostem terdapat di bagian terluar ya. Lalu ada yang kedua itu saluran Havertz. Apa sih saluran Havertz? Saluran Havertz yaitu saluran yang dikelilingi oleh lamela konsentris. Nih, saluran Havertz itu letaknya ini ya. Ini saluran Havertz yang bulat ini. Ini dia saluran Havertz. Kenapa sih disebut lamela konsentris atau lamela itu yang mana sih? Nah, lamela itu yang bulat seperti plat tipis ini yang ada warna pink-pinknya, titik pink. Nah, itu disebut lamela. Dan kenapa sih disebut konsentris? Makanya disebut konsentris karena bentuknya bulat dan memiliki pusat yang sama. Oh iya, di dalam sistem Havertz juga terdapat atau berisi pembuluh darah dan syaraf. Lalu yang ketiga ada lakuna. Lakuna adalah rongga tempat osteosit berada. Ini dia lakuna. Lakuna itu ini ya, yang titik-titik pink ini lakuna, ini lakuna, ini lakuna. Lalu ada yang keempat itu kanalikuli. Kanalikuli yaitu menghubungkan lakuna dengan lakuna yang lainnya. Maksudnya gimana sih menghubungkan lakuna yang lainnya? Nah, maksud di sini yaitu karena kanalikuli itu berfungsi untuk menyuplai energi atau makanan untuk pertumbuhan tulang. Nah, kanalikuli ini ya. Di sini tuh kayak ada serat-seratnya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar ini. Nah, ini dia yang ada serat-seratnya seperti ini. Nih, ini serat ini. Itu dinamakan kanalikuli. Baik, yang kelima ada osteon atau tulang keras. Adalah tulang yang tersusun atas jaringan yang padat dan matriks tulang. Gimana sih letak osteon? Nah, ini dia. Ini osteon ya. Ini osteon. Nah, lalu ada lamela. Lamela itu apa sih? Lamela adalah plat tipis yang bisa berjumlah banyak dan saling berdekatan. Di mana sih letak lamela? Nah, lamela itu ini ya. Yang seperti tadi saya jelaskan di saluran Havertz. Nah, ini lamela yang plat tipis, bulat tipis ini yang ada titik-titik pinknya. Nah, itu adalah lamela ya, yang bulat-bulatnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar yang berikutnya. Nah, ini dia. Jika gambar tadi disayat atau dipotong ya, gambar yang ini kita potong misalkan, lalu ini ada sumsum tulang dan kita sayat, maka dalamnya akan seperti ini ya. Ini terdapat tulang kompak, matriksnya padat, ini ada tulang pons, makanya berongga itu karena matriksnya berongga ya. Lalu di sini ada kanalikuli, ada lakuna seperti yang tadi saya telah jelaskan. Untuk lebih jelasnya, saya telah menggambar ini. Ini ada periostem, jaringan terluar, ada kanalikuli seperti serabut-serabut tadi, ada lakuna, ada osteosit, lamela, dan sistem Havertz. Nah, ini yang merah-merahnya itu adalah pembuluh darah dan syaraf. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.